Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Miss semuanya, selamat pagi. Oke anak-anak Miss, hari ini kita mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Nah, Miss langsung mulai saja ya. Di pelajaran sebelumnya, Miss sudah minta anak-anak untuk menuliskan ungkapan apa yang ditemukan di dalam buku halaman 1 dan 2. Ya nak? Nah, kemarin sudah anak-anak Miss kerjakan dan sudah benar semuanya. Nah, contohnya seperti di gambar yang pertama, yaitu ini adalah permintaan tolong. Kemudian di gambar yang kedua ini adalah ungkapan permintaan maaf. Nah, anak-anak Miss harus tahu bahwa di setiap ungkapan itu ada kata kuncinya. Sebenarnya kita sudah mempelajari ini dari kelas 1. Ada ungkapan permintaan tolong, ajakan, permintaan maaf, ungkapan petunjuk, dan lain sebagainya. Nah, di kelas 2 ini kita akan mempelajarinya lagi. Untuk mengingatkan ke anak-anak Miss akan menerangkan tentang ungkapan yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang ungkapan ajakan. Oke. Nah, seperti yang anak-anak Miss ketahui, ungkapan ajakan itu maksudnya buat apa ya, Miss? Nah, maksudnya adalah untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu bersama-sama. Nah, biasanya dalam ungkapan itu pasti ada 2 orang atau lebih. Kita biasanya dalam ungkapan ajakan itu bermaksud mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu bersama-sama dengan kita. Nah, dalam ungkapan ajakan ada 3 kata kunci yang biasa digunakan yang menandakan kalau ungkapan itu adalah ungkapan ajakan, ya. Nah, yang pertama, anak-anak Miss pasti masih ingat ada kata ayo, ada kata mari, dan ada kata yuk. Ya, benar sekali. Semuanya sudah kita pelajari di kelas 1 ya nak ya. Oke, sekarang Miss akan berikan contohnya satu persatu untuk mengingatkan anak-anak Miss lagi tentang ungkapan ajakan. Yang pertama, kita harus tahu bahwa ungkapan ajakan ini menggunakan kata kunci ayo, mari, dan yuk. Nah, kita buat yuk contohnya. Kata ayo, banyak loh ungkapan ajakan yang bisa kita gunakan. Misal, ngajak teman-teman belajar bersama, bisa. Ngajak teman-teman untuk bermain bersama, juga bisa. Mengajak untuk membantu orang tua, juga bisa. Oke, siapa yang bisa bikin contoh kalimat ajakan dengan kata ayo? Nah, siapa ya? Oke, nah benar nih, sepertinya anak-anak ini semuanya pasti masih ingat dan masih paham menggunakan kata ayo. Miss kasih contoh. Nah, misalnya kita mau mengajak kakak kita untuk belajar bersama. Mungkin PR-nya kesulitan mengerjakan PR. Nah, kita bisa ngomong sama kakak. Ya, contohnya adalah, Kak, ayo kita belajar. Nah, kelihatan kan nak? Nah, Kak, ayo kita belajar bersama-sama. Nah, contohnya seperti ini. Oke, di sini kita menggunakan kata kunci yaitu ayo ya. Ayonya kita taruh di depan sini. Oke. Nah, Kak, ayo kita belajar bersama-sama. Nah, setiap kalimat ungkapan pasti ada tanggapannya. Tanggapannya ada yang ya ataupun ada yang tidak. Oke, contohnya tanggapannya ini misalnya yang ngomong si A ya. Nah, kemudian yang B, kakaknya bisa jawab, oke dek. Nah, oke dek, boleh. Atau siap dek, mari kita belajar bersama-sama. Atau boleh nggak sih Miss kalau kita menolak ajakan itu? Boleh. Ada juga misalnya lagi sibuk kakaknya. Nah, ini contohnya kalau dia menerima ajakan adiknya. Tapi kalau menolak contohnya gimana? Maaf dek, ya contohnya. Kakak sibuk, misalnya kakak sedang sibuk. Nah, ini adalah berikut adalah ungkapan yang oke, yang mengiyakan, dan ungkapan yang menolak. Jadi kita bisa menggunakan kedua tanggapan itu ya nak ya. Nah, itu adalah tentang kalimat ungkapan ajakan.